Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabarnya? Doa dan harapan saya, kiranya kita semua senantiasa berada di dalam kuat kuasa dan kemurahan Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan karena Ia selalu menyediakan firman-Nya buat kita. Seperti pada hari ini, kembali kita akan ditegur dan dibentuk oleh firman-Nya melalui segmen Berjalan Bersama Tuhan. Berkat firman Tuhan pada hari ini terambil dari surat Paulus kepada jemaat di Galatia. Di dalam salah satu bagian suratnya ini, Paulus pernah menegur rekan sepelayanannya, yaitu Petrus. Alasan Paulus menegur Petrus adalah karena Petrus berperilaku yang tidak selaras dengan iman dan ajarannya. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau, seorang Yahudi, hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Perikop yang menjadi perenungan kita hari ini dilatar belakangi oleh adanya ketegangan sosial antara orang-orang Yahudi dan non-Yahudi. Tampak jelas ada dinding pemisah di antara dua kelompok ini, sekalipun mereka sudah menjadi percaya dan menjadi satu di dalam gereja. Dalam kehidupan sosial mereka, kita dapat menjumpai seorang Yahudi tidak akan membiarkan dirinya memasuki rumah orang non-Yahudi. Juga dalam hal makan bersama, keduanya sangat berbeda. Orang-orang Yahudi memiliki aturan makan yang sangat ketat, mulai dari pemilihan jenis bahan makanan yang halal untuk dimakan, cara pembelian, pencucian, pengolahan, dan penyajian pun harus mengikuti berbagai peraturan yang sangat detail. Bahkan mencuci bahan makanan sebelum diolah pun mengandung makna religius yang sangat penting. Jadi selama Petrus berada di Antiokhia, dia pasti bersentuhan dengan dua kelompok ini. Kita juga dapat meyakini bahwa Paulus ketika berada di sana pun sudah melihat pertentangan ini dan sudah mencarikan solusi untuk mengatasinya. Bahkan sangat mungkin hal ini tidak lagi menjadi masalah di sana, karena mereka telah memahami kebenaran yang sebenarnya di dalam Yesus dan anugerahnya. Hal ini terlihat dari fakta bahwa pada awal-awal kedatangan Petrus, dia yang seorang Yahudi tidak keberatan untuk makan bersama dengan golongan orang non-Yahudi. Begitupun sebaliknya. Namun ketika Petrus melihat kedatangan golongan bersunat dari Yerusalem secara khusus dari kelompok Yakobus di tengah-tengah mereka, perilakunya menjadi berubah. Dia mengundurkan diri dari kebersamaan dan menjauh dari orang-orang non-Yahudi tersebut. Tidak diketahui secara persis mengapa Petrus melakukan hal tersebut. Mungkin saja demi menjaga reputasi dan penerimaan di kalangan golongan Yahudi yang lebih ketat. Meskipun demikian, Paulus melihat ada ketidakbenaran dari sikap Petrus. Paulus bahkan menyebut Petrus telah berlaku munafik dan membuat orang-orang yang dipimpinnya ikut-ikutan menjadi munafik. Bapak Ibu Saudara, ada banyak definisi untuk menjelaskan arti munafik. Sesuai konteks perikop kita hari ini, seseorang dikatakan munafik ketika iman percaya dan kehidupannya tidak selaras. Bapak Ibu Saudara, mempercayai Yesus dan kebenarannya adalah satu hal. Menghidupi kebenaran itu adalah hal yang berbeda. Tetapi keduanya harus ada di dalam diri setiap orang Kristen. Sayangnya, tidak sedikit orang Kristen gagal menyelaraskan keduanya. Mereka menunjukkan kehidupan yang bertentangan dengan iman mereka. Inilah yang disebut kemunafikan. Bapak Ibu Saudara, ketika kita meyakini suatu kebenaran tetapi secara sengaja tidak menghidupi kebenaran itu, maka kita sedang berlaku munafik di hadapan Tuhan. Mungkin selama ini orang-orang mengenal kita sebagai pengikut, bahkan pelayan Tuhan. Namun hidup kita tidak selaras dengan iman percaya kita. Sungguh kita perlu berhati-hati dengan kemunafikan. Siapapun kita bisa saja jatuh ke dalamnya. Petrus dan Barnabas contohnya.
Satu-satunya cara untuk bertahan adalah membiarkan kebenaran firman Tuhan meresap dan merembes serta menguasai seluruh area hidup kita. Serta teruslah berjuang untuk menaati kebenaran itu. Jangan khawatir dan jangan takut dengan harga mahal yang perlu kita bayar untuk berlaku selaras dengan firman-Nya. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu yang telah memilih kami menjadi anak-anak-Mu. Juga ampuni kami Tuhan, karena seringkali kami gagal memaknai hidup sebagai anak-anak Tuhan. Kami lebih sering menuruti keinginan daging kami dengan berlaku munafik dan memalukan nama-Mu ya Tuhan. Tetapi hari ini kami mau berbalik kepada kebenaran. Tuhan tolonglah kami yang sangat lemah dan bodoh ini. Teruslah berbicara dan arahkan hidup kami agar senantiasa selaras dengan iman percaya kami, sehingga Engkau dipermuliakan melaluinya. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.